Maka orang yang berhijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik, dari negeri kafir menuju negeri muslim, itu tanda dia bersikap wala dengan sesuatu yang tepat dari perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orang atau seorang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Imam Syafi'i dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wala dan bara. Wala dan bara ini adalah salah satu prinsip yang harus dipegang bagi setiap yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah, mencintai, memberikan wala atau loyalitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci kaum musyrikin dan berbara dengan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus senantiasa dipegang. Kita masuk pada pengertian wala dan bara. Wala secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Itu pengertian wala secara bahasa. Mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Adapun secara terminologi syariat, wala berarti seseorang menyesuaikan diri. Seseorang menyesuaikan diri terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah. Kita menyesuaikan diri kita kepada yang dicintai dan diridhai Allah. Baik perkataan, perbuatan, keyakinan, atau orang-orang tertentu. Maka seseorang yang berwala, dia menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang Allah Ta'ala cintai dan ridhai. Itu maksud dari wala secara terminologi syariat Islam. Adapun bara, bara secara bahasa artinya menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, atau memusuhi. Bara secara bahasa menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat pertama, bara'atun minallah wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Adapun pengertian secara terminologi syariat Islam, bara
Maksudnya adalah seorang hamba menyesuaikan diri terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala. Berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, atau orang-orang tertentu. Dalam arti, dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dia tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan menjauhinya. Dia tidak akan mendekatinya, dan dia akan berlepas diri dari hal-hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpulkan, wala itu berkaitan dengan hal-hal yang dicintai Allah, bara itu berkaitan dengan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita berwala, maksudnya kita mendekati dan mencintai apa yang dicintai Allah. Kita berbara, maksudnya kita menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah mengetahui pengertian wala, pengertian bara, lantas apa yang dimaksud dengan akidah wala dan bara? Yang mana hal tersebut merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jawabannya dengan menggabungkan definisi-definisi yang telah disebutkan tadi. Orang yang berakidah Ahlussunnah, orang yang berakidah wala dan bara, yang merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah seseorang yang menyesuaikan dirinya terhadap apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan ridhai, dan menyesuaikan diri dengan apa yang Allah Ta'ala benci dan Allah Ta'ala murkai, baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orang-orang tertentu. Dalam hal-hal yang Allah Ta'ala cintai dan ridhai, maka kita mencintainya, kita mendekat kepadanya. Namun dalam hal-hal yang Allah Ta'ala benci, tidak sukai, maka kita bersikap bara, menjauhinya, berlepas diri darinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan akidah wala dan bara. Dan sekali lagi, ini adalah prinsip dasar, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, para hadirin, Bapak Ibu saudara-saudari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan akidah wala dan bara dalam syariat Islam sangat penting. Jadi akidah wala dan bara ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Oleh karenanya dia dijadikan sebagai prinsip. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa akidah wala dan bara memiliki kedudukan yang sangat tinggi adalah, yang pertama, al-wala dan bara merupakan bagian dari makna syahadat. Makna syahadat. Dalam kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kandungan yang terdapat dalam kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, di situ ada wala dan bara. Yang mana kita hanya boleh menyembah kepada Allah Ta'ala semata dan berlepas diri dari selain Allah. La ilaha, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi. Nah, di sini kita diperintahkan untuk melepaskan diri dari semua sesembahan. Ini artinya bara. Artinya bara, berlepas diri, menjauhi, tidak mendekati. Dan ini salah satu rukun dalam kalimat la ilaha illallah. An-nafyu, menafikan, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat seorang rasul yang menyuruhkan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan jauhkanlah taghut. Di sini ada wala dan bara. Sehingga akidah wala dan bara ini termasuk di antara prinsip yang harus dipegang ya oleh setiap muslim, setiap ahlu sunnah wal jamaah, dan dia bagian daripada akidah dan tauhid yang harus senantiasa dijaga. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya wala dan bara ini adalah ia merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat.
ia merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat itu adalah loyalitas yang kuat karena Allah, permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Maksudnya adalah kita mencintai dan loyal kepada apa saja yang Allah Ta'ala cintai, sukai, baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan, atau orang, manusia. Ketika Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, maka kita juga mencintai mereka. Begitu pula berlepas diri dengan apa yang Allah Ta'ala benci. Itu yang dimaksud dengan wal mu'ada fillah wal bughdhu fillah. Ya, permusuhan karena Allah, membenci karena Allah. Allah Ta'ala tidak menyukai atau membenci orang-orang kafir. Maka kita juga melakukan hal yang serupa. Benci, tidak suka, sehingga tidak loyal kita kepada mereka. Wala dan bara merupakan bagian dari ikatan iman yang kuat. Sehingga dia adalah hal yang sangat penting. Dan dia dijadikan sebagai prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akidah wala dan bara adalah bahwa wala dan bara faktor utama menyebabkan hati mendapatkan manisnya iman. Ya, mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, tiga hal yang dengannya seorang hamba akan merasakan manisnya iman, di antaranya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila dia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itulah wala. Mencintai karena Allah itulah wala. Yang mana dengannya seorang hamba akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang keempat yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan wala dan bara dalam Islam adalah bahwa seorang hamba akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan berwala dan bara dengan benar. Ya, wala dan baranya tepat, benar, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam. Dengannya dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akidah wala dan bara yang harus dipegang baik-baik oleh setiap muslim. Hendaklah dia hidup di muka bumi ini dengan senantiasa menjaga akidah tersebut dan mati dalam keadaan tetap menjaga akidah tersebut. Baik. Oleh karena itu, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa berakidah wala dan bara hukumnya adalah wajib. Ya. Memiliki keyakinan, bersikap wala dan bara dengan tepat, dengan benar. Kapan kita memberikan wala? Kita memberikan wala kepada hal-hal yang dicintai dan diridai Allah. Kapan kita bara? Kita bara atau berlepas diri kepada hal-hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib. Ya. Dan ia merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat. Ketika kita bersyahadat, konsekuensinya adalah wala dan bara dengan tepat, dengan benar. Ya, berwala dan berbaraknya harus benar dan tepat. Baik. Ditunjukkan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa ma yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah.
Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah darinya pertolongan Allah kecuali karena siasat atau memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ini jelas ayat menunjukkan bahwa diharamkan kita menjadikan orang-orang kafir sebagai wali kekasih. Dilarang untuk berloyal dengan mereka. Begitu pula dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mana ia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sejatinya tidak akan pernah kita temukan orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang kafir. Tidak akan pernah ditemukan. Mengucapkan selamat pada perayaan mereka, ikut serta dalam perayaan, tidak akan pernah ditemukan. Orang yang beriman akan menjaga akidahnya. Dia akan menjauhi hal-hal demikian, apalagi ikut serta. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka ini adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka. Orang yang beriman tidak akan memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir, walaupun itu adalah keluarga dekat mereka. Ini jelas yang menunjukkan wajibnya berwala dan bara dengan benar. Ya. Ayat-ayat di atas Allah Ta'ala menyebutkan secara umum. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 secara khusus dengan penyebutan orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim, meskipun ia adalah kerabat atau keluarga. Ada sebuah kisah menceritakan tentang kisah Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang hal itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kata Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalahnya. Jadi Sa'ad bin Malik itu dikenal dengan baktinya kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Anak yang dikenal berbakti, sangat berbakti. Orang-orang kenal Sa'ad bin Malik sangat berbakti. Ketika ia masuk Islam, ibunya mengecamnya. Ya, bahkan sampai mengancam tidak mau makan dan minum sampai ia meninggal dunia. Bagi anak yang sangat berbakti itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Sesuatu yang sangat menyiksa diri. Mengetahui orang yang sangat dicintai, yang senantiasa diperlakukan dengan baik, nggak mau makan dan minum, sampai meninggal dunia. Dan itulah ancamannya. Dan ini sangat menyiksa seorang anak yang berbakti. Tetapi baktinya kepada Allah Ta'ala jauh lebih besar dibandingkan kepada manusia. Walaupun itu adalah orang tua. Ya. Hari pertama tidak makan dan minum. Hari kedua tidak makan. Sampai keadaan sang ibu semakin memburuk. Sampai-sampai ada yang mengatakan, apakah engkau tega membunuh ibumu dengan cara tersebut? Maka Sa'ad bin Malik datang kepada ibunya dan mengatakan, wahai ibu,
kalaupun engkau memiliki 100 nyawa dan setiap harinya dicabut nyawa tersebut darimu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Dan inilah akidah, ya, prinsip akidah, wala dan bara yang benar, yang tepat. Kemudian saat itu sang anak tetap menasihatkan kepada ibu untuk kalau mau makan-makan tidak. Kemudian setelah disampaikan hal tersebut, maka sang ibu pun kembali makan dan minum. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita harus betul-betul berpegang dengan akidah ini. Ya. Jangan terbawa perasaan, keadaan yang pada akhirnya kita bermudah-mudahan pada hal-hal yang ini bisa merusak akidah dan tauhid seorang hamba. Bahkan bisa mengeluarkannya dari Islam. Nanti kita sebutkan beberapa perbuatan dan perilaku yang merusak keislaman seseorang. Yang mana dia telah melanggar sesuatu yang bisa menyebabkannya keluar dari Islam. Disebabkan karena dia tidak berakidah wala dan bara, tidak bersikap wala dan bara dengan benar. Ya. Ini khotari manazanallahu wa yakum jami'an. Ini kisah yang sangat memberikan pelajaran kepada kita semua. Seringkali kita karena mungkin sudah dekat, punya teman dekat di bangku sekolah, teman lama, teman akrab, atau kita berkumpul, seringkali karena merasa tidak enak, apalagi dia sering memberi misalkan. Dia baik orangnya ramah. Ketika kita perayaan dia mengucapkan selamat, muncul rasa tidak enak, terbawa perasaan. Ketika mereka merayakan, masa saya nggak mengucapkan, nggak enak Ustaz, nggak enak. Saya banyak dibantu. Dengan alasan perasaan tidak enak, pada akhirnya pun dia mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat. Dan dia telah jatuh kepada perbuatan dosa yang besar. Ingat prinsip Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nggak bisa dicampur aduk keyakinan, pemahaman. Nggak bisa. Islam, Islam. Non-Islam, non-Islam. Dan inilah toleransi yang benar. Ayat ini menjelaskan tentang makna toleransi yang benar. Kita jalankan syariat agama Islam sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan mereka menjalankan apa yang mereka yakini. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Dan itulah makna toleransi yang benar. Bukan berarti bertoleransi kita mendukung, ya, meridhoi. Tidak. Kita membiarkan. Ya, kita membiarkan. Dan ketika ada celah dan peluang bisa kita dakwahi dengan cara yang benar. Tidak boleh dengan paksaan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita bersikap wala dan bara? Dilihat dari sisi wala dan bara, kita diwajibkan bersikap wala dan bara itu kepada 3 jenis golongan manusia. Yang pertama, berwala secara mutlak. Diwajibkan berwala secara mutlak. Dan sama sekali tidak boleh benci. Wala wajib secara mutlak. Yaitu mencintai, ya, loyal. Dijadikan sebagai contoh teladan hidup. Wajib hukumnya. Yaitu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kalangan para nabi, para sahabat, ya, orang-orang saleh. Maka kita wajib berwala dengan mereka. Yang paling utama adalah Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib berwala secara mutlak. Wala tadi apa? Mencintai, meneladani, dekat, dan seterusnya. Yang kedua, wajib bara secara mutlak. Ya, kita wajib bara dan tidak boleh memberikan rasa cinta atau loyalitas sedikit pun. Ya. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Ya. Maka kepada mereka kita bara. Wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Adapun golongan yang ketiga, dari satu sisi kita berwala, dari sisi lain kita
bara. Siapa mereka? Orang-orang beriman pelaku maksiat. Wala kita dan bara kita itu disesuaikan. Kita berwala sesuai dengan keimanannya. Kita bara disesuaikan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya. Jadi kita berwala sesuai dengan keimanan yang dimilikinya. Kita bara disesuaikan dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Dan sebagai seorang muslim, kita nasihati. Sebagai saudara yang sama muslim, kita nasihati. Agar dia meninggalkan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan. Disinilah berlaku amar ma'ruf, tawasi, bil haq, was sabar. Baik. Yang berikutnya, tanda berwala. Kapan seseorang disebut sedang berwala, memberikan loyalitas kepada orang yang tepat? Ya. Yang pertama dengan hijrah. Dia bisa berwala dengan tepat. Yang pertama caranya dengan hijrah. Sebagai contoh, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Agar dia bisa memberikan wala kepada orang-orang yang tepat, keadaan yang tepat. Oleh karena itu dia harus tinggal dengan orang-orang yang kita diperintahkan untuk berwala dengan mereka. Dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hijrah, jika memang dia tidak temukan di lingkungannya, di tempatnya orang-orang yang bisa disikapi dengan wala, dicintai, didekati, ya. Maka dengan hijrah. Maka orang yang berhijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik, dari negeri kafir menuju negeri muslim, itu tanda dia bersikap wala dengan sesuatu yang tepat dari perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orang atau seorang manusia. Yang kedua, dengan membantu, menolong kaum muslimin. Ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Pengumpulan donasi membantu para janda. Pengumpulan donasi kaum muslimin yang sedang tertimpa bencana, musibah. Bentuk tanda orang yang wala, loyal kepada orang-orang yang tepat, itu membantu saudaranya. Ya, menolong saudaranya sesama muslim. Ya, sesama muslim. Baik itu yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang di tempat yang jauh. Kemudian yang ketiga adalah mencintai, ya, mencintai kaum muslimin, mencintai kaum muslimin. Nah, ini salah satu bentuk wala, tanda orang yang berwala kepada orang atau sesuatu yang tepat, yaitu dengan mencintainya. Mencintai perkataan-perkataan yang dicintai Allah, perbuatan yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Ya, maka itu tanda orang berwala. Ya. Dan kita bersabar. Kita bersabar. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Karena terkadang biasa dalam kehidupan manusia sedikit ada permasalahan, ada percikan-percikan tertentu. Maka kita bersabar untuk tetap bisa bersamanya. Karena kalau seandainya kita tidak bisa bersabar dan bertahan kepada orang-orang yang saleh, mungkin terkadang nasihat yang disampaikan kepada kita menyakitkan hati kita. Mungkin pada saat itu dia kebablasan, keceplosan dalam memberikan nasihat yang kurang tepat. Mungkin. Maka kita bersabar. Alhamdulillah masih ada yang mau memberikan nasihat. Kalau seandainya kita nggak bisa bersabar dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan nasihat, lantas kepada siapa lagi kita mau dekat? Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tanda orang yang berwala dengan tepat adalah mencintainya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini juga tanda
Ya, orang yang berwala adalah ia menjaga kehormatan kaum muslimin, tidak mengejeknya, melecehkannya, mencari-cari aibnya, tidak menggibahnya, mengadu domba dan seterusnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang kita bahas pagi hari tadi, wa kunu ibadallah ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah Taala yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, maka dia tidak boleh menelantarkannya, menghinakannya, menzaliminya. Ya, tetap menjaga kehormatan dan tidak boleh menyakiti seorang muslim. Nah, perbuatan ini, sikap ini adalah wala. Begitu pula kita menunaikan hak-haknya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqiyahu fasallam alaihi wa idza da'ahu fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6, di antaranya jika seorang bertemu dengan saudaranya maka mengucapkan salam, jika dia mengundangmu maka datanglah, jika dia meminta nasihat maka berikan nasihat, ya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, dan ketika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka jawablah, doakan ia. Nah, ini di antara bentuk wala kita kepada orang-orang yang tepat, itu orang-orang yang beriman. Baik. Yang berikutnya, khotali manazzalallahu wa ikum jami'an, adalah tanda bara. Tanda bara, bentuk orang yang bara. Apa tadi bara? Bara adalah berlepas diri, menjauhkan diri, tidak dekat, tidak loyal. Itu bara. Tanda-tandanya apa saja orang yang berbara, tapi dengan bara yang tepat. Jangan justru dia berbara dengan orang-orang yang beriman. Ya. Ada sebagian yang justru salah faham. Dia baraknya kepada orang-orang yang barak dari majelis-majelis ilmu karena tidak mau mendengarkan tentang hukum halal dan haram. Karena dia belum bisa meninggalkan yang haram. Dia barak, saya berlepas diri, saya belum siap Ustaz. Salah, keliru. Barak yang dimaksud adalah barak kepada yang tepat. Perkataan yang dibenci oleh Allah kita wajib barak. Perbuatan yang dibenci oleh Allah kita wajib barak. Keyakinan yang menyimpang kita wajib barak. Orang-orang yang dibenci, yang dimurkai seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, kita wajib barak. Tandanya apa? Pertama dengan membenci. Dengan membenci. Yang kedua, tidak mengangkat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya. Yang ketiga, tidak memberikan kasih sayang. Tidak memberikan kasih sayang, tidak dekat, tidak loyal dengan mereka. Yang keempat, tidak meniru-niru. Tidak meniru-niru yang merupakan ciri dan kebiasaan mereka. Ingat, ciri dan kebiasaan mereka. Bukan berarti sama sekali secara mutlak tidak boleh menggunakan, memakai apa yang mereka pakai. Enggak. Saat mereka pakai baju, masa enggak boleh pakai baju? Saat mereka pakai celana, ya apa, kita enggak boleh pakai celana, harus pakai jubah terus? Enggak. Yang dimaksud di sini meniru yang merupakan kebiasaan mereka. Maksudnya ketika mereka melakukan kebiasaan tertentu, menggunakan pakaian tertentu, itu menjadi ciri khas. Ini milik agama ini. Ini kebiasaan orang-orang ini. Yang mengetahuinya, yang melihat, yang mendengarnya, dia langsung tahu. Ketika ada seorang muslim mengikutinya, maka dia masuk dalam ancaman, dalam perbuatan dosa. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Maka mungkin saja ada orang-orang yang terlihat sholat, zakat, puasa, haji beberapa kali, ternyata di hari kiamat digolongkan oleh Allah Ta'ala dengan kelompok orang-orang kafir. Kenapa? Karena terbiasa ketika hidupnya menyerupai kebiasaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka di antara tanda bara kepada orang-orang yang Allah Ta'ala benci, tidak meniru mereka dalam hal yang merupakan ciri dan kebiasaan mereka. Dari hal-hal biasa, dari berpakaian, ya, cara makan, apalagi dalam perayaan, ya, apalagi dalam perayaan. Kemudian tidak boleh menolong, memuji, mendukung dalam menyempitkan Islam. Nggak boleh. Kemudian tidak boleh memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi mereka. Nggak boleh.
Walaupun itu adalah bapak, ibu, nggak boleh kita memintakan ampun. Yang boleh kalau mau berdoa untuk mereka adalah doakan hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah. Tapi kalau memintakan ampun, nggak bisa. Ketika mereka masih dalam keadaan kufur. Kemudian tidak berhukum kepada mereka dan ridha dengan hukum mereka. Tidak boleh berhukum dan ridha dengan hukum mereka. Sementara mereka malah meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda orang yang bara. Ya, tanda orang yang bara. Terutama pada beberapa hari ini. Ini akidah seorang muslim sedang diuji. Banyak sekali di luar sana dia muslim, tapi dengan mudahnya, tanpa mungkin karena kejahilan, mungkin karena kebodohan, dia bisa-bisanya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kebayang ada orang yang menghina bapak kita dengan hinaan yang begitu keji, hinaan yang begitu buruk, kemudian kita datang dengan wajah penuh dengan keceriaan dan senyuman, kemudian mengucapkan selamat. Terbayang apa tidak? Ini orang yang menghina bapak kita, mengejek-ejek bapak kita, mengata-ngatai bapak kita dengan hinaan-hinaan dan kata-kata yang sangat buruk, yang sangat hina. Masa ada orang yang datang dan berbahagia, bergembira dengan kegembiraannya, loyal dengannya, bahkan mengucapkan selamat, menjadi sahabat karibnya? Mungkin apa tidak? Enggak mungkin. Kalau seandainya ada, berarti sesuatu ada yang bermasalah dalam dirinya. Nah sekarang ya khawata liman azanallahu hukum jami'an, Allah Jalla wa'ala dihina. Allah Ta'ala dihina. Mereka mengatakan tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Allah itu fakir. Tuhan Allah itu ada 3, dan hinaan-hinaan yang begitu kejinya, yang sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Perkataan-perkataan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya kita harus benci ketika Rabb kita dihina. Maka nggak kebayang, nggak kepikir ketika ada seorang muslim, yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, mengatakan boleh mengucapkan selamat, boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka. Dan ingat, ini bukan hanya sekadar, itu kan kayak kemaksiatan Ustaz isinya. Ikut perayaan, ya, ikut perayaan. Itu kan, enggak, ini akidah yang dilanggar. Ini adalah akidah yang ia langgar. Dan dikhawatirkan dia sampai kepada keridhaan terhadap agama mereka. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya perayaan-perayaan itu bukan hanya sekedar senang-senang. Di situ ada misi-misi. Di situ ada misi-misi. Dan itu bagian daripada agama. Bagian daripada apa yang mereka yakini. Kenapa sampai dimunculkan perayaan-perayaan tersebut? Baik di bulan Februari, perayaan di akhir tahun. Itu ada bagian-bagian agama yang mereka yakini. Lah kalau seandainya ada seorang muslim yang ikut, yang senang-senang, ingat itu bukan hanya sekedar senang-senang yang berbau maksiat dan dosa saja. Yang kecil-kecil, enggak, itu ada pelanggaran akidah ketika itu dilakukan. Ini ikhwatal iman azanallahu ikum. Ingat tanda orang yang berbarak tadi. Dia benci, tidak menjadikan dirinya sebagai pemimpin, tidak berkasih sayang, tidak meniru-niru. Ini seringkali di antara pemuda-pemuda Islam dipengaruhi untuk meniru-niru. Untuk meniru-niru. Dia tidak berbangga dengan pakaian muslim. Dia justru berbangga dengan pakaian orang-orang kafir. Apalagi itu adalah kebiasaan dan ciri khas mereka. Ini tidak boleh. Qul liman azanallahu wa yakum jami'an. Baik. Apa buah dari bersikap wala dan bara dengan tepat? Apa buahnya? Kita berwala dengan wala yang benar, yaitu mencintai apa yang dicintai Allah. Kita berbara, membenci dan berlepas diri dengan benar, yaitu membenci dan berlepas diri dengan apa yang Allah Ta'ala benci. Di antara buah-buahnya adalah yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi mereka yang saling mencintai karena Allah. Akhi, uhibbuka fillah. Dia sampaikan bahwasanya saya cinta kepadamu karena Allah. Ini saudara saya karena Allah. Dia suka atau cinta kepadanya karena Allah. Mudah-mudahan dengan kecintaan tersebut itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan naungan arsy, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Begitu pula ditunjukkan dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al-yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Hari ini aku akan melindungi mereka di bawah naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah manis daripada bersikap wala dan bara dengan benar adalah meraih manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Di antaranya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kelima adalah menyempurnakan iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai, membenci, memberi dan menahan karena Allah, maka telah sempurna imannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan menyebutkan beberapa bentuk loyalitas yang diharamkan kepada orang-orang kafir. Namun sebelumnya, para ulama menjelaskan bahwa hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ada yang di bawah itu. Namun juga bertingkat-tingkat, ada yang begitu besar dosanya, ada yang tidak. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan firman Allah ta'ala, wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Beliau mengatakan, wa dzalika dzulm yakunu bihasabit tawalli. Fa in kana tawalliyan tam sara dzalika kufran mukhrijan an dairatil Islam. Wa tahta dzalik minal maratib ma huwa ghalidh wa ma huwa duna dzalik. Kezaliman ini sesuai dengan level loyalitas yang dikerjakan. Jika loyalitas yang bersifat totalitas, jadi betul-betul loyal secara totalitas, maka ini adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Namun jika level loyalitasnya kurang daripada itu, maka ada yang parah dan ada yang di bawah itu. Baik, di antara contoh nih beberapa hal yang bisa mengeluarkan dari Islam, bentuk loyalitas yang bisa mengeluarkan dari Islam. Yang pertama adalah ridha dengan agama kekufuran. Ya, ridha dengan agama kekufuran. Dan itu ditunjukkan dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, begitu senang ketika dekat dengan mereka. Ya. Bahkan justru malah mencela kaum muslimin. Mencela kaum muslimin. Lebih suka dengan orang-orang kafir dan mencela kaum muslimin. Dan ini termasuk perbuatan wala kepada orang-orang kafir yang bisa mengeluarkan dari Islam. Contoh yang lain adalah ada sebagian yang menyerukan bahwa agama sama, semua agama itu sama benarnya. Ya. Karena perbuatan ini mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya dan ia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, ini termasuk bentuk wala. Ya, wala yang bisa wala kepada orang-orang kafir yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Di antara yang lainnya adalah membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Nah, ini sudah kebablasan walaknya. Membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Tetapi para ulama memberikan rincian. Ada yang sampai mengeluarkannya dari Islam, ada yang tidak.
Yang sampai mengeluarkannya dari Islam adalah motivasi membantu orang-orang kafir itu karena cinta. Senang, ridho, rela. Maka pada saat itu ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Tetapi kalau seandainya motivasinya karena duniawi saja, karena kepentingan pribadi saja, maka itu adalah perbuatan dosa besar dan tidak sampai derajat bisa mengeluarkan dari iman. Ya. Itu diantara beberapa contoh bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang bisa mengeluarkan dari Islam. Adapun di bawah dari itu, seperti menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat dekat, teman dekat, tempat curhat. Ya. Mungkin kekurangan kawan di antara kaum muslimin kali, yang pada akhirnya menjadikan orang-orang kafir menjadi teman dekatnya, teman curhatnya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 22 yang telah kita bacakan. Kemudian bentuk yang lainnya, ikut berperan serta dalam merayakan hari-hari besar, ya, mengucapkan selamat atas perayaan keagamaan mereka. Ini juga termasuk yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya bertasyabuh dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Ya, bertasyabuh dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Dimulai dari pakaian, ya, rambut, dan yang semisalnya, topi penutup kepala. Karena ada yang sebagian merupakan ciri khas orang-orang kafir tertentu. Nah, ketika dia ikuti dan dia pakai dan dia gunakan, ini termasuk bentuk tasyabuh. Ya, bentuk tasyabuh. Karena misalkan dia pakai topi tertentu, orang-orang tahu ini adalah topi yang biasa digunakan oleh orang-orang non-muslim. Maka ketika dia menggunakan itu dan bertasyabuh dengan hal itu, maka ini bentuk tasyabuh yang diharamkan. Dan Nabi mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan bahwa sikap wala dan bara yang disyariatkan yang merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah dia berwala dengan yang dicintai Allah, bara dengan yang dibenci oleh Allah. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Dia harus berwala, wajib berwala. Walanya kepada apa yang Allah Ta'ala cintai. Dimulai dari apa? Perkataan, perbuatan, keyakinan, atau orang, manusia. Ya, ada kalanya kita wajib memberikan wala, loyalitas, cinta, dekat dengan hal-hal tadi. Orang-orang itu, orang-orang yang dicintai itu, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Ada yang wajib secara mutlak, yaitu para nabi, sahabat. Ada yang dari satu sisi kita berwala, dari sisi lain kita bara. Orang-orang beriman, pelaku maksiat. Maka wala kita disesuaikan dengan kadar keimanannya. Ada yang wajib bara. Bara itu artinya berlepas. Berlepas kepada apa yang Allah Ta'ala benci. Pada perkataan, perbuatan, keyakinan, atau orang. Ya. Ketika perkataan ini adalah perkataan yang Allah Ta'ala benci, maka kita wajib berlepas diri. Wajib kita benci. Ketika perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala murkai, ya kita wajib benci, kita wajib jauhi, kita wajib berlepas diri. Begitu pula dengan keyakinan menyimpang atau orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang fasik, maka kita berlepas diri dari mereka. Baik. Tetapi ya akhwat iman azanallahu wa ikum jami'an, satu hal yang harus kita fahami dengan baik, bukan berarti ketika kita wajib bara dengan orang-orang atau hal-hal yang Allah Ta'ala benci, kemudian kita boleh berbuat semena-mena dengan mereka. Karena Allah Ta'ala benci, ya boleh dong kita zalimi, boleh dong kita pukul, boleh dong kita sakiti, kita lukai. Apakah demikian? Tidak. Ya, tidak. Tidak boleh. Hal ini tidak menjadikan kita boleh semena-mena dengan mereka. Karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir itu dalam Islam itu dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang harbi, yang diperangi. Ya, yang diperangi. Maka pada saat itu kita perang. Dan itu pun sebelum perang harus disampaikan kembali, didakwahkan kembali sebelum perang ini. Ya. Baru setelah itu terjadi peperangan. Tetapi kalau golongan yang lain seperti kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri mereka, yang ada perjanjian damai, tidak boleh saling berperang, ada perjanjian, maka tidak boleh disakiti.
Tidak boleh dizalimi, tidak boleh semena-mena berbuat kepada mereka. Atau kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang mana mereka membayar upeti agar mendapatkan jaminan keamanan. Maka nggak boleh disakiti, kita tidak boleh berbuat semena-mena. Kalau kita ingin mengajak mereka ke dalam Islam, ajak dengan cara dakwah, dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan memaksa, nggak boleh. Nah, ikrah fiddin. Ya. Ada kafir musta'man, itu orang kafir yang masuk berkunjung ke negeri kaum muslimin dan dijamin keamanannya. Ya, yang ini, ya, yang tiga ini nggak boleh. Ya, nggak boleh disakiti, nggak boleh disakiti. Kalau kafir harbi, kita berperang dengannya, tapi sebelum itu pun kita dakwahi, ya, dakwahi. Baik. Ada beberapa dalil, ya, beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana sikap atau perbuatan kita terhadap orang-orang kafir yang boleh selain kafir harbi dalam berinteraksi kepada mereka. Yang pertama, kita wajib melindungi. Ketika itu adalah kafir zimmi, musta'man, maka kita wajib melindungi. Wajib melindungi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya dia sempat mendengar firman Allah Ta'ala. Thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Kafir dzimmi datang. Saya bayar, saya ingin tinggal aman di sini. Apalagi mereka tahu kaum muslimin dikenal dengan amanahnya, baik yang jujurnya. Maka mereka ingin tinggal damai dengan kaum muslimin. Tapi belum masuk dalam Islam. Maka pada saat itu wajib dijaga. Wajib dilindungi. Ya, wajib dilindungi. Ya. Kemudian yang kedua, bersikap adil. Ya, kita juga bersikap adil dengan mereka ketika dalam masalah jual beli atau dalam memutuskan hukum sengketa misalkan antara muslim dan kafir. Muslim dan Yahudi misalkan, terjadi persengketaan. Ya. Bukan berarti ya kita harus membela muslim padahal dia yang salah. Nggak boleh. Kita juga harus berhukum, memberikan hukum yang adil. Kalau seandainya yang salah ini adalah seorang muslim karena dia berbuat zalim, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, maka tidak boleh dimenangkan. Harus juga bersikap adil, ya. Kemudian di antara yang lain mendakwahi mereka. Mendakwahi mereka namun dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Ya. Kita bisa datang kemudian menyampaikan, menasehati, mendakwahi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa seorang pemuda budak ya milik salah seorang Yahudi pernah menjadi pelayan Nabi SAW, jatuh sakit. Lalu Nabi mengunjunginya. Maka berkata, aslim, masuklah Islam. Lalu dia pun masuk ke dalam agama Islam. Didakwahi, ya. Kemudian dalam rangka mendakwahi tidak boleh dengan paksaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Sungguhnya telah jelas yang benar dan mana yang sesat. Jadi kita sampaikan, kita dakwahkan, tidak perlu dengan paksaan karena yang benar dan yang salah itu telah jelas. Ya. Kemudian yang lainnya di antara sikap atau perbuatan seorang muslim kepada orang-orang kafir, selain daripada kafir harbi, itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh menzalimi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, dalam riwayat Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian atau mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dan kafir mu'ahad ini bukan pembatasan. Yang penting selain harbi, maka tidak boleh disakiti, tidak boleh disakiti. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Tidak akan mencium bau surga. Lihat bagaimana Islam mengatur. Bagaimana Islam mengatur. Bukan berarti ketika ada kewajiban barak terhadap mereka, tidak boleh berloyal terhadap mereka, kemudian kita bisa bersikap semena-mena. Tidak. Ketika mereka membutuhkan bantuan, kita boleh bantu. Kita boleh bantu. Ada yang kebakaran misalkan,
biarkan kebakaran, biarkan turunkan. Enggak ya, kita bantu, kita tolong. Kita bantu untuk memadamkan api yang ada di rumahnya, kita bantu. Mudah-mudahan dengan sikap-sikap seperti itu bisa mengetuk hatinya dan dia masuk ke dalam agama Islam. Termasuk juga di antara hak-hak mereka, kita berkata-kata baik kepada mereka, tidak boleh mencela. Ketika Allah Ta'ala berfirman, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, katakanlah atau berbicara kepada manusia dengan cara yang baik. Maka manusia yang dimaksud dalam ayat ini umum. Muslim, non-muslim. Kita juga berkata-kata baik kepada mereka. Berkata-kata baik kepada mereka. Namun dibedakan, ya, dibedakan pertemanan yang sampai jatuh kepada loyalitas yang kebablasan dengan pertemanan yang biasa. Bertetangga yang biasa. Ya. Dan saya rasa kita bisa membedakan. Kita punya sahabat dekat apa-apa bersama-sama, ya. Saya mau beli pulsa, temenin dong, beli pulsa, minta temenin. Itu mungkin sudah saking dekatnya. Saya mau beli sate, dekat satu komplek, temenin dong. Kan ada sebagian seperti itu, karena saking dekatnya. Nah ini yang sudah saking dekat. Nah itu dalam hal seperti ini nggak boleh kita dengan orang kafir, nggak boleh. Teman-teman, ya. Kalau saking dekat seperti itu tidak boleh. Ini fataliman azanallahu wa ikum jami'an. Dan ingat kembali lagi prinsip sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum. Dan inilah toleransi sebenarnya. Yaitu kita membiarkan mereka, tidak mengganggu mereka dalam melakukan perayaan-perayaannya. Ya, mereka punya perayaan pada tanggal seterusnya, sudah. Kita biarkan mereka, kita tidak mengganggu mereka. Tapi untuk mengucapkan tidak bisa. Untuk mengucapkan tidak bisa. Ketika mereka mengucapkan selamat kepada kita, ya sudah. Bukan berarti kemudian kita terbawa perasaan tidak enak yang pada akhirnya pun kita mengucapkan selamat. Ini tidak boleh. Ya, tidak. Walaupun dia adalah orang yang baik yang suka memberi kepada kita, maka tidak boleh. Baik, mudah-mudahan wala dan bara ini bisa difahami dengan benar, bisa difahami dengan baik, dan ingat ini adalah prinsip akidah. Ya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh lepas. Karena ia bagian daripada konsekuensi pengamalan syahadat. Jadi konsekuensi dari pengamalan syahadat. Maka harus betul-betul difahami dengan baik dan dijalankan dengan benar dan tepat. Jangan terbalik. Ada sebagian yang justru baraknya dengan kaum muslimin, walaknya dengan orang-orang kafir. Ada sebagian seperti itu. Maka ini tidak benar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.